Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan sukses. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengisian formulir online LHK ASN atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Ada beberapa dokumen yang mungkin perlu kita siapkan untuk mendukung pengisian LHK ASN. Yang pertama, dibutuhkan dokumen KTP atau KK karena nanti akan mengisikan nomor KTP atau data keluarga. Yang kedua, NPWP. Kemudian dibutuhkan pula SPPT PBB atau surat pemberitahuan pajak terhutang yang dimiliki. Kemudian surat tanda nomor kendaraan yang dimiliki, karena nanti butuh pula data-data yang diambil baik itu dari SPT maupun dari STNK. Kemudian butuh pula data pendukung berupa slip gaji atau SPT tahunan. Untuk pengisian formulir online LHK ASN, kita gunakan alamat website atau URL siharka.menpan.go.id. Tapi sebelum dilanjut, klik tombol like, kemudian subscribe, dan klik pula tombol lonceng. Kita sudah masuk pada tampilan siharka.menpan.go.id. Untuk mengisi pelaporan silahkan masukkan user ID dan password yang Anda miliki. Usernya adalah NIP pegawai. Nah, NIP diinput di sini. Kemudian yang kedua adalah menginput password, di mana password ini kita sudah diberi dari inspektorat, tinggal kita menginput di sini. Lalu jika sudah selesai, klik tombol warna hijau, NIP dan password. Sekarang kita login. Nah, di sini Anda diminta untuk memasukkan kode CAPTCHA ini. Setelah kita login, lalu tampilannya seperti ini. Ada notifikasi, harap lengkapi data profil dan ubah password Anda terlebih dahulu. Klik di sini. Nah, di sini Anda diminta untuk melengkapi profil Anda. Apa saja yang diisikan: nama, kemudian gelar, jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, tempat sendiri, kemudian kolom berikutnya ini tanggal lahir, tinggal memilih dari yang sudah disediakan, kemudian mengetik emailnya, kemudian NIP sudah otomatis ada, unit kerja sudah ada, kemudian tingkat jabatan atau ekselon, kemudian jabatan juga sudah ada, golongan sudah ada, alamat nanti diketik, kemudian nomor telepon, kemudian nomor HP. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisi password atau mengubah password yang lama diubah password yang baru. Dengan catatan password ini jangan sampai lupa karena akan dipakai untuk berikutnya. Kalau password sudah diketik di sini, kemudian kita ulang password diketik pada kolom berikutnya, yaitu konfirmasi password yang baru. Kalau semua sudah lengkap diisi, maka langsung klik tombol submit. Nah, maka dengan demikian data sudah tersimpan. Selanjutnya profil sudah lengkap,
Lalu bagaimana kita akan membuat laporan? Nah, pada menu sebelah kiri atas ini ada beberapa menu yang harus kita ketahui. Nah, untuk membuat laporan baru, maka kita klik laporan baru. Nah, pada laporan ini ada beberapa menu yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah data pribadi, kemudian data keluarga, kemudian harta kekayaan, kemudian penghasilan, pengeluaran, dan kalau semua sudah terisi maka selesai. Nah, kita tidak bisa melanjutkan pada isian berikutnya apabila pada menu awal ini tidak kita isi, tidak kita lengkapi. Maka menu awal ini harus terisi dengan lengkap. Apa saja yang harus diisi pada data pribadi? Ada nama lengkap, nomor KTP, jenis kelamin, kemudian tempat tinggal, agama, kemudian unit kerja sudah ada, alamat kantor, kemudian NPWP. Berarti pada menu ini kita wajib menyiapkan KTP dan NPWP karena diperlukan untuk pengisian. Berikutnya kita lanjutkan pada data keluarga. Pada menu data keluarga ini diminta untuk menginput data istri dan data anak dengan cara mengklik tombol warna biru input baru. Menuju menu berikutnya tentang harta kekayaan. Kalau kita lihat di sini, harta kekayaan ada harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, uang tunai, piutang. Coba kita lihat harta tidak bergerak yang kita miliki apa saja. Jenis harta memilih di sini tanah, bangunan, tanah dan bangunan misalkan. Luasnya berapa? Ini berarti kita membutuhkan SPPT. Luas tanah berapa, luas bangunan berapa, atas nama siapa, hubungan keluarga yang bersangkutan, kemudian alamatnya di mana, tahun perolehan berapa, harga perolehan berapa, total nilai jual objek pajak saat pelaporan berapa. Nah, kalau sudah lalu simpan. Harta bergerak ini berupa alat transportasi, kemudian selanjutnya usaha, kemudian logam mulia atau batu mulia, barang-barang seni dan antik bergerak lainnya. Kita coba salah satu, klik. Nah, untuk alat transportasi, jenis transportasi apakah mobil, sepeda motor, pesawat udara, kapal laut atau kendaraan lainnya. Kemudian nomor kendaraan atau nomor polisi, mereknya apa, model apa, tahun pembuatan dan perolehan, atas nama siapa, hubungan keluarga yang bersangkutan atau yang lainnya, nilai perolehan berapa, nilai jual berapa. Berikutnya adalah menu penghasilan. Menu penghasilan ini ada beberapa submenu. Yang pertama adalah penghasilan dari jabatan, kemudian penghasilan dari profesi, penghasilan dari usaha lainnya, kemudian penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari suami atau istri yang bekerja. Lalu jika kita klik submenu penghasilan dari jabatan, maka ada beberapa hal yang harus diinput. Di antaranya adalah gaji pokok, kemudian tunjangan jabatan,
tunjangan lain-lain, potongan-potongan, dan penghasilan bersih. Jika penghasilan sudah diisi, maka berikutnya adalah menu pengeluaran. Pada menu pengeluaran ini, data yang diinput adalah pengeluaran rutin dan pengeluaran lainnya. Berikutnya, kita klik menu selesai, maka di sini kita diminta untuk mengisi pada kolom yang disediakan. Nah, keterangan pelaporan, untuk apa pelaporan ini? Kita misalkan contohkan pelaporan pertama, kemudian selesai dan lihat laporan. Nah, ini sudah ada laporannya, data umum, data keluarga, harta kekayaan semua sudah ada. Bisa kita scroll ke bawah, sudah lengkap. Kita kembali lagi ke atas. Di sini ada beberapa menu, bisa menu untuk mencetak apa yang sudah kita isi, kemudian mengedit apabila diperlukan untuk perbaikan data, kemudian kirim ke inspektorat dan cetak bukti laporan. Karena sudah selesai, maka selanjutnya adalah kirim ke inspektorat. Di sini ada notifikasi, apakah Anda yakin untuk mengirim laporan ini ke inspektorat? Setelah dikirim ke inspektorat, Anda tidak diperkenankan untuk mengubah data laporan. Pengubahan untuk keperluan penting harap hubungi inspektorat Anda. Nah, kalau kita mau membatalkan, tinggal close saja. Jika sudah kita laporkan, lalu kita bisa mencetak bukti lapor dengan mengklik tombol cetak bukti lapor. Berikut bukti pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Demikianlah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.